Yang saya ketahui, tabib ini waktu kecil itu diberi kelebihan oleh Allah, ya, tanpa diajari oleh siapapun yang sifatnya hikmah, ya. Sifatnya ghaibiyah. Pertanyaannya, apakah mungkin ada orang seperti itu diberi oleh Allah kelebihan seperti itu? Ya mungkin, mungkin. Kenapa sebabnya? Karena Allah tuh punya sifat selain wajib, mustahil, ada jaiz. Jaiz bagi Allah Ta'ala memberikan manfaat atau khasiat atau maunat kepada siapapun. Yang masih kecil, cerita masih kecil ya. Itu tamunya ada banyak. Hampir ribuan. Itu kan gini doang. Allah Akbar, Allah Rob. Itu belum tahu, saya nggak bisa ngaji. Ya gitu-gitu aja, itu bukan reka, itu memang asli banyak yang tahu. Jadi nggak, memang saya itu rekayasa besar ini enggak. Cuman saya itu kalau mau usaha apa nggak bisa. Jadi jualan, jadi kayak ada jiwa raga itu digoncang. Larinya ke goib aja dari kecil. Pergoiban itu bukan pergoiban makhluk yang jahat ya. Saya diajarkan untuk mencintai para kiai yang soleh, yang baik lah. Terus ya seperti itu, saya itu dari kecil ke kiai senang. Nih, sering sujud ke bahagianya ketemu kiai itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Mamang Bibi Sedayana. Kali ini Mang Sejo sedang berada di Pondok Pesantren TKN Al Mubarok di kediaman Abah Yusuf. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mang Sejo hari ini kedatangan tabib ya. Pertama kali tabib datang ke sini, Bib ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kiai bisa silaturahmi ke Abah. Nah, kebetulan Mang Sejo dan tabib disuruh Abah ke sini. Abah katanya pengen podcast langsung sama tabib Harimbi. Pengen tabayun katanya nih. Yang terjadi di medsos kali ini ya tentang titisan Nabi Khidir. Apa sih yang dimaksud titisan itu? Nanti ini hanya sebagai moderator saja ya. Narasumbernya berdua nih. Gitu. Saya serahkan langsung saja ke Abah dulu paling ya. Sok Mang Abah. Ya, alhamdulillah. Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Izin, saya ingin tabayun terkait berita beredar di medsos. Kita nih sebagai umat Islam tidak boleh langsung telan aja berita. Apa itu beritanya, berita negatif, narasi buruk, nggak boleh, fitnah nanti. Nah, tapi sebelum fokus ke poin, saya akan bertanya dulu dari awal. Mohon maaf, nama asli tabib apa sih? Kalau dari lahir, lahir trek gitu lah, dikasih nama sama nenek saya juga Ustadz Kiai Namin. Nenek saya dikasih nama Arimbi. Pas waktu saya mau nikah, karena kebetulan umur itu masih muda mungkin ya, udah diganti sih namanya kayak mobil, jadi nama saya Harimbi. Nama baik dari itu Harimbi. Sekarang udah masuk kemana-mana Harimbi. Jadi ismun karimnya itu Arimbi. Arimbi dari nenek moyang aslinya. Kemudian lakopnya setelah dewasa agar tidak sama dengan nama mobil, lakopnya Harimbi. Oke. Orang tua Ustadz gimana? Orang mana? Asli kalau ibu orang Banten, kalau bapak orang jauh luar. Di mana tuh? Bangsa daerah luar Medan, luar negeri. Jadi cuman saya Kilangan Lacak. Kilangan Lacak orang tua. Tapi ke silsilah turunan saya kan laki, bukan orang sini. Bukan orang Banten lah. Tapi diurus oleh nenek di Banten. Diurus sama nenek kiai. Nah, di mana tuh? Di Lebak Sili. Di Lebak Sili. Asli orang Cikele itu dekat Terumbu. Terumbu. Oh, dekat Terumbu. Nenek moyang. Iya. Nenek itu asli ya? Nenek asli. Oke. Ustadz, nah, tabib ini waktu kecil pernah pesantren atau sekolah di mana kira-kira? Kalau saya dulu masih kecil, sekolah sih istilahnya sekolah, tapi ya kelas 1 kelas 2 lah udah berhenti. Karena memang orang tua kagak ada yang ngedidik, orang tua lelaki karena nggak ada. Jadi saya tuh kayak ada yang bisikin itu dengan hati kolbu. Kayak males gitu tuh, jadi nggak sekolah. Karena nakal, mungkin nakalnya masih baik gitu tuh. Jadi
sering aneh-aneh, masih kecil juga sering terbang. Jadi masih kecilnya kayak tidur tuh kayak ngambang gitu. Kayak rohnya di bawah itu tuh. Berapa tahun tuh tabib tuh? Yang merasakan waktu itu umur bangsa 12 tahun. 12 tahun. Ya, 9 tahun udah ngerasa, 10 tahun itu. Waktu tinggal sama nenek tuh ya? Nenek masih hidup. Jadi udah merasakan hal yang aneh. Ngajar ngaji. Ngaji, tapi merasakan hal yang aneh tadi. Aneh-aneh. Umur 12 tahun itu. 12 tahun udah Masya bisa. Allah. Waktu itu 12 tahun udah bisa tamu-tamu gede. Dari Jakarta, belum ada HP waktu itu. Jadi Ngobatin maksudnya? Ngobatin, ada ngobatin ngisi apa aja bisa. Bisa karapan sendiri. Jadi kalau orang tamunya itu ibaratnya pengen ibaratnya buat bela diri. Dikasih sama tabib itu sama kayak ada jenazah, kasih aja tuh beras. Kasih beras, kasih berapa biji di kolbu. Begini aja, kayak ada yang ngajarin dalam kolbu. Spontanitas. Asal. Seperti ada ilham. Nah, kalau nggak ada yang ngajarin. Nggak ada. Manusia dohir. Nggak ada. Sama sakit itu murni Ya, spontanitas. kalau kelebihan, tapi kalau untuk rokok ini atau satu ini itu ada gurunya. Saya nggak ingat rokok gudang garam filter. Dohiriahnya pasti saya niru orang. Oh iya, kalau yang itu. Ya kalau yang itu. Kalau buat ngobatin ngisi itu mas murid dari sana. Nah, bondanya saya Bismillahirrahmanirrahim, ada gurunya. Ada guru ya kalau yang itu. Iya itu. Iya. Sholat juga saya ada gurunya. Ada guru ya kalau dalam bentuk syariah ya. Syariah. Dalam hal hikmah pengobatan itu ilhami. Iya itu saya dapat dari kecil yang aneh-aneh. Bahkan saya itu asal ada tamu. Bukan itu aja, karena kadang mau alam semesta juga tahu. Ada bencana apa itu dikasih jenazah alam semesta itu kayak menyatu itu di modelnya. Yang ikut-ikut saya kan ada yang sering tamu mau ngobati, ngomong-ngomong, ngobrol. Di sana mau ada tsunami. Itu ini model Dempam ini kan Dempam tahu. Mekah bakal sepi. Ada satu-satu ustadz, ini nih jin nih. Apa salah saya namanya orang bodoh kan? Ya lama-lama sepinya nggak ada sepi Mekah. Tapi insya Allah kata saya ada jenazah alam mau sepinya karena ada apa? Ada berhala wabah alam semesta yang seperti korun ke wabah penyakit. Ya sebisa-bisanya dari kolbu kayak ada jenazah dari Allah. Dan tsunami juga di Anyar siap-siap, bakal juga di Banten ada kebanjiran. Jadi itu juga bukan saya ngomong sendiri. Jadi orang murid-murid yang setia saya itu nggak ngikuti saya karena saya bukan orang dosen atau kiai besar. Karena itu yang yang dilihat tuh itunya. Kok aneh aja. Kok bisa tahu? Bahkan ya saya nggak hujur kabur karena untuk kebak kiai harus jujur. Kalau nggak jujur kan dosa saya. Jadi orang pun saksi-saksi masih banyak bukan karena ngarang. Jadi kalau seketika mengobati juga kalau ada nggak mau jangan itu besok mau pulang jangan obat. Tahu itu. Kalau mau pulang itu kelihatan itu dari auranya. Bakal orang ini pulang. Jadi kasih tahu tapi untuk pribadi tidak boleh Berluaskan. Paling nggak yang dipercaya sama tabib. Karena tabib nggak diobat. Besok gimana? Itu. Gitu. Mau pergi ke inilah gitu tempatnya gitu nggak bisa diomong nggak enak kan. Jadi kelebihan tabib itu dari 12 tahun itu bukan mengobati aja. Jadi segala macam jenazah alam itu ketahuan. Kita apa sih bintang itu isinya di kolbu. Dijawab itu. Apa ya namanya saya itu namanya takut salah ya mohon maaf orang itu kelebihan dari Allah. Kalau tapi kan udah dibilangin kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim ada gurunya. Tapi kalau sholat ada gurunya tabib kiai atau ustad. Tapi kelebihan yang tabib yang luar naral kok ada di jati diri tabib bahkan kalau ngeliat orang tuh tahu. Jadi itu saya tidak memperoleh dari guru tidak ada gurunya. Ya itu aja. Dohiriahnya. Bahkan saya dari dulu aja model Pak D atau yang ikut saya lah sekarang udah 2 tahun dan ini juga nih ikut saya ya nggak mungkin ikut sama saya kalau nggak ngelihatin kelebihan saya bukan kelebihan menyaksikan dan dari Semarang dari Tuban ada jadi ke saya itu ngajarannya cintailah sesama hamba Allah yang dhaif cintailah siapapun yang beragama kita jangan menghina agama apapun selagi dia baik. Semoga dia itu dapat hidayah dari Allah beragama yang baik kan gitu. Jadi saya itu di tempat penjarahan atau saya masih kecilnya itu yang masih kecil cerita masih kecil ya itu tamunya ada banyak hampir ribuan itu kan gini doang Allahu Akbar Allahu Rabb
itu belum tahu saya nggak bisa ngaji. Ya gitu-gitu aja, itu bukan reka, itu memang asli banyak yang tahu. Jadi nggak, memang saya itu rekayasa besar ini enggak. Cuman saya itu kalau mau usaha apa nggak bisa. Jadi jualan, jadi kayak ada jiwa raga itu digoncang. Larinya ke goib aja dari kecil. Pergoiban itu bukan pergoiban makhluk yang jahat ya. Saya diajarkan untuk mencintai para kiai yang soleh, yang baik lah. Terus ya seperti itu, saya itu dari kecil ke kiai seneng. Sering sujud ke bahagianya ketemu kiai itu. Sampai umur berapa tahun itu mengalami seperti itu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya.